Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, berikutnya yang kita bahas dalam kajian Ulumul Quran yaitu tentang kemukjizatan Al-Quran. Ya, kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW dari beberapa mukjizat yang kita tahu dari beliau. Nah, perlu kita ketahui dulu secara pengertian, mukjizat itu berarti melemahkan. Berasal dari kata azaza, tidak ada yang mampu menandingi, atau mukjizat itu di luar kebiasaan manusia, dan karenanya siapapun tidak bisa menirunya, dan karenanya juga mukjizat itu nggak bisa dipelajari. Di dalam surat As-Saba ayat 5 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina sa'u fi ayatina mu'azizina ulaika lahum adzabun min rijzin alim. Dan mereka yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan, maka mereka itu memperoleh azab. Ya, jadi di sini disebutkan ada kata mu'azizin. Mu'azizin itu ya maksudnya adalah hendak menentang apa yang datang kepada Nabi. Mereka berusaha menentang apa yang datang kepada Nabi, tetapi mereka tidak akan mampu, malah mereka dapat azabnya. Jadi secara pengertian, mukjizat itu adalah melemahkan menurut bahasa, ya. Menurut definisi istilah, yaitu kejadian di luar nalar manusia yang digunakan untuk menantang siapapun yang melihatnya sebagai bukti dari kenabian atau kerasulan seseorang. Itu mukjizat dari istilah, ya. Maka harus diingat bahwa tidak ada mereka yang mampu meniru mukjizat. Kalau mukjizat itu bisa ditiru, ya namanya bukan mukjizat lagi. Itu bisa disebut sihir, ya, atau dan sejenisnya. Nabi Muhammad pun dituduh sebagai seorang yang tukang sihir, mengamalkan sihir. Padahal mereka tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah sesuatu yang benar. Nah, perlu kita ketahui sesuatu itu disebut mukjizat seperti apa. Ya, dia harus di luar kebiasaan manusia. Ya, kita bisa tengok ini dalam surat Al-Ghafir. Laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Wa ma kana li rasulin ayyati bi ayatin illa bi iznillah. Ini poin pentingnya. Jadi setiap rasul itu diberikan tanda oleh Allah, yaitu mukjizat dengan izin Allah. Jadi rasul sendiri itu diberitahu langsung, dia sendiri tidak bisa perform itu begitu saja. Ya, bahkan mungkin mukjizat itu keluar jika dalam keadaan tertentu saja. Ya, keadaan sudah susah, sudah terjebak, baru seperti yang terjadi pada Nabi Musa, yang dia tidak tahu dia harus ngapain datang ke Firaun. Ternyata sudah banyak berkumpul ahli sihir di situ. Dan bagaimana cara Nabi Musa menghadapinya? Kan Allah yang merintahkan langsung. Ya, lemparkan itu tongkatnya. Sehingga ketika banyak orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, para tukang sihir itu justru yakin bahwa yang dilakukan oleh Musa ini bukan sihir, ini mukjizat. Ya, di luar kebiasaan manusia. Kalau di luar kebiasaan manusia, maknanya tidak bisa dipelajari oleh orang. Yang kedua, halus Allah yang memberi. Dalam surat Al-An'am ayat 109 Allah menyebutkan, berfirman, nah ini bagian pentingnya di sini. Qul innamal ayatu indallah wa ma yusyirakum annaha idza za'at la yu'minun. Ya, jadi yang mendatangkan tanda atau ayat itu adalah Allah sendiri. Ayat itu di sini maksudnya bukan ayat Quran, tetapi dimaknai sebagai tanda kenabian. Tanda kenabian itu adalah mukjizat, dan itu harus datang dari Allah. Di luar kebiasaan manusia,
tidak bisa manusia mempelajarinya, sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh manusia, dan itu mesti datang dari Tuhannya. Ya. Dan syarat yang lain supaya dia disebut sebagai mukjizat adalah tidak ada yang mampu meniru. Nah, tadi saya di depan bilang kalau dia bisa ditiru, berarti dia bisa dipelajari. Kalau dia bisa dipelajari, semua manusia mampu melakukan, bukan cuma nabi. Ya, kalau bisa dipelajari, artinya kan itu bukan lagi melemahkan. Justru mukjizat ada itu buat melemahkan orang yang melihatnya, supaya dia tidak mampu melakukan sepertinya. Ya, siapa lagi yang bisa melakukan membelah lautan? Ya, tidak ada kan selain Nabi Musa. Ya, itulah yang disebut mukjizat. Tapi kalau masih ada orang yang mampu, ya berarti bukan mukjizat. Tuh. Dan mukjizat di kaum-kaum tertentu itu udah selesai, udah habis. Mukjizat yang abadi itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad. Ya, mukjizat Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, ya tidak ada lagi. Ya. Mukjizatnya Nabi Isa menghidupkan yang mati, ya nggak ada lagi. Gitu. Yang masih ada itu ya mukjizatnya Nabi Muhammad, dan mukjizat yang lain itu semuanya kan bukan auditori kan, ya sesuatu yang nampak, yang kelihatan, semua itu mukjizat. Jadi kalau sesuatu yang kelihatan, yang nampak, ya yang dilihat pada masa itu saja. Sementara mukjizat Quran itu mukjizat yang didengar, ya mukjizat yang ditulis, dan itu tidak diberikan kepada yang lain. Tidak ada yang bisa meniru. Kemudian berikutnya, mukjizat itu bukan kebiasaan yang Nabi lakukan. Artinya Nabi sendiri itu tidak ngerti, tidak paham. Itu terjadi begitu saja. Itu juga di luar nalar dia tidak mengerti dia harus ngapain. Nabi Musa ketika dia dikejar oleh Firaun, dia harus kemana lagi? Dia balik badan, dia dikejar, datang ke depan, itu ada lautan. Sampai kemudian Allah mewahyukan kepada dia, disuruhnya dipukulkan tongkatnya itu. Artinya sebelumnya dia tidak tahu dia harus apa, dan Allah tidak memberitahu juga. Ya, yang Allah beritahu itu kamu pergi saja. Perginya kemana juga, apakah menghadap lautan, akhirnya dia tidak tahu. Tapi ketika dia menghadap lautan, dia sendiri bingung sebagai manusia. Dan Allah memberikan mukjizatnya. Nah, ini yang penting, yang kelima juga ya. Mukjizat itu berisi tantangan. Ya, tadi kan melemahkan dan sekaligus menantang. Siapa manusia yang mampu membuat seperti mukjizat sebelum yang dilakukan oleh para nabi-nabi itu? Ya tidak ada. Nah, Quran itu juga nantang. Siapa yang bisa meniru seperti Quran? Kan nggak ada juga, ya kan, yang membuat seperti Quran. Bahkan Quran dengan pedenya itu meminta untuk tunjukkan kesalahan Quran itu. Kalau memang Quran itu bikinan dari orang, dari manusia, bikin seperti Quran. 1 ayat kah, 2 ayat, 3 ayat kan. Nah, kadang tidak bisa orang membuat sepertinya gitu. Mereka yang tidak suka dengan Islam itu berusaha mencoba terus untuk buat, tetapi akhirnya juga mereka gagal kan. Ya begitu mukjizat, menantang siapapun yang merasa mampu melakukan apa yang bisa dilakukan oleh para nabi itu. Karena mukjizat itu sebagai bukti dari kenabian mereka. Dan Rasul sendiri menyaksikan mukjizat itu secara langsung. Ya. Di depan mata mereka itu perform langsung oleh Allah. Nabi Ibrahim meminta untuk dia pengen tahu semaha kuasa apa sih Allah tuh. Ya, sampai Allah menyuruh dia memotong beberapa burung, kemudian burung itu disebar di beberapa gunung, kemudian panggil burung-burung itu. Ya'ti nakasaya, maka mereka akan datang kepadamu dalam bentuk seperti sebelum kamu potong-potong itu. Disaksikan. Nabi Isa menyaksikan, Nabi Musa menyaksikan, Nabi Soleh menyaksikan, Nabi Hud menyaksikan. Nabi Muhammad sendiri yang menyaksikan, para penentangnya pun menyaksikan. Ya, tetapi karena mereka hatinya sudah keras, ya, sudah buta, sudah memang tidak mau mereka menerima Rasul sebagai utusan Allah, akhirnya mereka menganggap bahwa yang dilakukan oleh para nabi itu adalah sihir. Tidak maulah mereka akhirnya mengikuti para Rasul tersebut, termasuk Nabi Muhammad pun akhirnya kan tidak diikuti. Kemudian berikutnya adalah contoh kemukjizatan Al-Quran. Ya, ada banyak contoh dari kemukjizatan Al-Quran itu dari sisi bahasa. Misalkan ini salah satunya ya. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, sesungguhnya kami telah ya memberikan kepadamu nikmat yang banyak.
Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ini ayat diberikan kepada Nabi ketika Nabi itu selalu dihina oleh orang lain. Dan tentu saja Nabi Muhammad itu masih hidup. Tapi lihat kalimatnya ya. Inna a'toina, kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Yang dimaksud di situ sebetulnya adalah surga. Nabi Muhammadnya masih hidup. Tetapi Quran ngomongnya telah memberi. Artinya ganjaran untuk Nabi Muhammad itu sudah disiapkan ada. Gitu. Coba Anda lihat lagi tentang ayat yang bicara tentang hari kiamat. Itu bentuknya juga past tense sama seperti ini. Ata amrullah fala tasta'jilun. Telah datang ketetapan Allah dan dia tidak akan pernah untuk mengundurkannya. Apa ketetapan Allah yang telah datang itu? Hari kiamat. Padahal kiamatnya itu belum datang, tapi disebutnya telah datang. Kenapa begitu? Saking pastinya itu. Saking pastinya itu akan terjadi. Sama dengan nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad ini. Saking pastinya itu nikmat yang bakal diberi kepada Nabi Muhammad SAW. Kawan-kawan mohon maaf saya masih perlu cukup berat. Jadi agak susah sedikit saya dalam berbicara. Tunggu sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dari susunan kata dan jumlah kalimat dalam Al-Quran. Ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Yang Quran menyebutkan keseimbangan antara hidup dan mati, malaikat dengan setan, kemudian jumlah hari yang sama dengan yang kita ketahui, jumlah bulan juga. Itu bagian dari kemujizatan juga gitu. Dan sebetulnya kalau kita cukup merenunginya, mestinya kita terperana gitu ya. Karena kita menulis buku saja gitu, saya menulis buku saya nggak tahu itu berapa kalimat yang bisa sama. Dan untuk apa saya ngomong harus sama gitu kan. Tapi kenapa Quran harus sama satu kalimat tertentu? Itu sebenarnya sebagai tanda untuk ditunjukkan kepada kita bahwa Quran itu yang buat bukan Nabi Muhammad. Kita juga tahu di Al-Quran itu banyak kata yang kita nggak paham. Seperti alif lam mim, alif lam ro, ya kan, yasin, nun, hamim. Nah, kalau kita yang nulis, kenapa harus meletakkan sesuatu yang kita sendiri nggak paham? Ya kan? Saya nulis buku, terus saya kasih istilah yang saya nggak paham, pembaca saya nggak paham juga. Ya buat apa saya nulis itu? Tapi Allah menunjukkan kepada kita, di Quran itu ada kalimat yang kamu manusia itu nggak ngerti. Supaya menunjukkan kepada kita bahwa ini bukan bikinannya Muhammad, tapi ini buatan saya. Supaya kamu paham itu, ini tidak bisa ditiru. Ya, ini tidak bisa dibuat oleh siapapun. Itu dua kemujizatan yang ada. Kemudian kemujizatan yang lain, sidik jari ya, seperti disebutkan di dalam surat Al-Qiyamah. Ayah sabul insan allan nazma'a izomah bala qadirina ala an nusawiya banana. Maka manusia itu jangan pernah berpikir bahwa dia itu tidak akan dikumpulkan tulang-tulangnya kembali. Jangankan tulang, sidik jarinya pun akan kami kumpulkan. Nah, kenapa harus nyebut sidik jari segala gitu, sampai sesuatu yang bagian yang mungkin kita sebut ini detail sekali nyebut sidik jari. Dan sidik jari fungsinya baru diketahui pada tahun 1880. Bahwa sidik jari setiap manusia itu berbeda. Dan di dalam dunia kepolisian, sidik jari itu dipakai untuk mengidentifikasi atas kasus tertentu. Tuh. Nah, ini baru kita ketahui kan kenapa Allah menyebutkan begitu sidik jari, walaupun tidak disebutkan secara jelas di situ. Ya, bahwa sidik jari kamu itu sebagai tanda untuk mencari kejahatan atau kasus tertentu, tidak. Tapi kita ketika membaca itu yang harus bangkit nalarnya.
harus mencari tahu kenapa harus sampai menyebutkan sidik jari. Setelah digali, dicari tahu dengan bantuan sains, maka ketemulah, oh rupanya fungsinya adalah salah satunya untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan di dunia nyata. Kemudian yang keempat, reseptor rasa sakit itu ada di kulit. Tuh. Ya, Anda bisa melihat itu di surat An-Nisa ayat 56. Kullama narizat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Ya, kami akan ganti itu kulitnya dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Kenapa dari kulit itu? Kenapa Allah nyebutnya kulit? Sampai ini diteliti oleh seorang ilmuwan dari Chiang Mai University ya. Beliau bernama Tegatat Tejasen. Ya, yang dalam penelitiannya beliau menyebutkan bahwa rasa sakit pada manusia itu memang dari kulit luar itu. Ya, kalau Anda terbakar gitu, kulit luar itu mengelupas yang paling sakit itu yang luar. Sementara yang lainnya itu ketika jarum sudah menembus lebih dalam bisa tidak merasakan sakit atau sakitnya tidak seperti ketika itu menyentuh kulit luar. Ya, makanya dalam bicara azab Allah menyebutkan kulit. Karena kulit itu yang paling dirasakan sakitnya oleh manusia. Nah, terbukti lagi kan mukjizatnya. Ya, ini juga dicari tahu gitu. Kalau mereka melihat secara lebih dalam ayat yang tersebut. Kenapa Allah nyebut kulit juga di sini? Ada apa dengan kulit? Dicari tahulah oleh ilmuwan. Tadi jari dicari tahulah oleh ilmuwan. Rupanya ketemulah maksudnya di situ. Ya, meskipun secara gamblang dengan jelas Quran tidak ngomong sisi sains di situ. Manusia pada abad ke-20 itu yang mencarinya. Ya, maka sebetulnya kalau bicara lagi apa mukjizat-mukjizat Quran itu banyak ya, terlalu banyak. Di Asbabun Nuzul itu saya sebutkan tentang contoh ayat yang turunnya karena sebab satu dan suratnya juga satu yaitu surat Al-Lahab kan. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Itu surat turun untuk Abu Lahab. Ya, waktu surat itu turun Abu Lahabnya masih ada dan dia masih hidup 15 tahun setelah surat itu turun. Kalau surat itu salah, dia pasti masuk Islam. Tapi dia tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Itu membuktikan bahwa surat itu memang betul nyata. Bahwa itu memang untuk dia. Maka perlu kita mengetahui urgensinya apa dengan kita paham pada mukjizat. Pertama tentu yang paling penting adalah sebagai muslim itu punya efek untuk memperkuat ya. Quran menantang kita saja dan tidak ada yang bisa buat sampai sekarang, itu sebetulnya satu jalan penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk memahami lebih dalam bahwa kitab ini nggak bisa dirubah. Kalau manusia yang buat itu pasti ada expirednya. Kita sebagai manusia aja ada expirednya kan. Dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, tua, mati gitu. Itu expired kita gitu ya. Badan yang bagus, muka cantik, tampan, hilang ya, akhirnya hilang, expired juga. Karena manusia itu pasti ada expired, karya manusia pun ada expirednya tuh. Ya motor kita kan juga harus diservis ya kan. Mesin itu ya harus diservis karena yang punya punya tanggal juga. Makanan yang kita konsumsi ya juga ada kadaluarsanya. Al-Quran itu nggak ada kadaluarsanya, nggak ada expirednya. Maka dengan memahami mukjizatnya lebih mendalam, itu punya potensi untuk menguatkan keimanan. Itu dari sisi tataran teologis. Kalau dari sisi lain, dari akademis, ya tentu akan menambah hazanah keilmuan Quran itu sendiri, sehingga akan lebih banyak digali sisi kemukjizatan Quran di sana. Umumnya, khususnya dari sisi ilmu komunikasi. Maka kawan-kawan ini di ilmu komunikasi mestinya mencari tahu sisi kemukjizatan Al-Quran dalam komunikasi itu seperti apa. Nah, baru kita akan semakin meyakini bahwa komunikasi juga itu dilegitimasi oleh Al-Quran, bahkan menjadi satu dari bentuk kemukjizatan yang ada di dalam Quran itu sendiri. Nah, inilah teman-teman bahasan kita di mukjizat Al-Quran dari pengertian, kemudian contoh mukjizat seperti apa, hingga kemudian kita urgensi memahami mukjizat Quran. Mudah-mudahan ini akan menambah hazanah keilmuan dan syukur-syukur bisa menambah keimanan kita semua.
Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.